Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman KPB semuanya. Hari ini saya menggantikan pelajaran IPA yang diampu Pak Andri, dan untuk minggu depan, baik itu hari Senin ataupun hari Kamis, nantinya akan diisi oleh pelajaran IPA. Setelah itu minggu depannya lagi baru saya akan mengisi kelas pada Kamis malam. Jadi untuk minggu depan, hari Senin tanggal 23 dan Kamis tanggal 26, keduanya akan diisi oleh pelajaran IPA oleh Pak Andri. Tapi minggu depannya mulai dari tanggal 26 Maret sampai mungkin setengah semester ke depan, saya akan mengisi pelajaran bahasa Indonesia pada hari Kamis malam. Nah, mungkin itu informasi yang saya sampaikan untuk teman-teman juga mungkin mempersiapkan kalau misalnya ada PR dan lain sebagainya. Untuk minggu ini mungkin karena Pak Andrinya berhalangan hadir, saya khusus mengisi hari Jumat. Jadi pelajaran Pak Andri minggu depan hari Senin dan hari Kamis. Ya, jadwalnya jadi untuk bahasa Indonesia jadi hari Kamis malam diganti dengan IPA, kemudian IPA jadi Senin malam, tapi itu dimulai dari 2 minggu ke depan. Dimulai dari tanggal 2 April saya mulai mengajar setiap Kamis malam. Demikian infonya. Kemudian karena waktunya juga sudah mulai berjalan, saya mulai kelas ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita minggu ini, saya persilahkan kepada teman-teman semua untuk berdoa mengikuti agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, kalau begitu teman-teman semua, kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Wah, kok susah ya. Kalau saya tampilkan yang ini kelihatan nggak, teman-teman? Soalnya yang PDF-nya tadi agak error, soalnya saya mungkin size ukuran filenya agak besar, jadi tadi agak susah di-uploadnya juga. Barusan berhasil tapi agak error. Sekarang kita akan mempelajari mengenai memperbaiki tulisan atau karangan deskriptif. Kalau misalnya teman-teman punya LKS-nya, teman-teman mungkin bisa membuka halaman 37 atau halaman
atau halaman 28. Di sini saya menggabungkan dua materi ini karena saya kira juga cukup mirip materinya. Jadi antara halaman 28 atau halaman 36. Maksud saya 37. Tapi untuk teman-teman yang tidak memiliki LKS-nya jangan khawatir, karena saya sudah menyiapkan semua materinya di sini. Jadi teman-teman tinggal melihat layar yang ada di depan teman-teman. Nah, mungkin sambil menunggu saya mencoba menguploadkan file PowerPoint-nya, teman-teman yang ini dulu ya, gak apa-apa ya. Kecilnya masih kelihatan apa kecil banget? Udah ya, tapi cukup kelihatan ya. Oke, kalau gitu kita mulai dengan materi memperbaiki karangan deskriptif. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman sudah mempelajari ciri-ciri paragraf deskriptif, kemudian tujuan membuat karangan deskriptif, dan juga cara membedakan karangan deskriptif dari karangan-karangan yang lainnya seperti narasi, argumentatif, eksposisi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di sini teman-teman akan belajar untuk memperbaiki karangan deskriptif, karena semua karangan sebagaimana kita ketahui pasti ada yang namanya karangan yang bagus, ada karangan yang kurang bagus, ada karangan yang sudah tidak perlu diperbaiki, dan ada karangan yang perlu diperbaiki. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan dari sebuah karangan deskriptif itu sehingga kita bisa mengetahui apakah karangan itu perlu diperbaiki atau tidak? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, ketika teman-teman melihat sebuah karangan dan ingin menentukan apakah karangan tersebut perlu diperbaiki atau tidak, teman-teman harus melihat apakah karangan tersebut sudah sistematis apa tidak. Sistematis di sini dalam arti lain adalah berurutan. Jadi ketika teman-teman membaca karangan tersebut, teman-teman harus melihat apakah karangan tersebut memiliki memiliki alur yang berurutan atau tidak. Misalnya, ketika teman-teman ingin mendeskripsikan manusia, misalnya teman-teman atau keluarga, nah maka untuk mendeskripsikannya secara sistematis, teman-teman harus mendeskripsikannya berurutan dari mulai alas kaki, kemudian mungkin celananya, bajunya, kemudian sampai ke atas, sampai ujung rambut. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukannya seperti ini, teman-teman tandanya sudah mendeskripsikan objek tersebut dengan sistematis. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mendeskripsikannya dari atas ke bawah, itu pun tidak masalah. Yang penting teman-teman dari yang paling atas kemudian berlanjut sampai yang paling bawah, atau dari yang paling bawah kemudian satu persatu dibahas sampai nantinya ke yang paling atas. Itu yang pertama, apakah karangan tersebut sudah sistematis dijelaskannya atau belum. Kemudian
Selain itu, teman-teman juga harus melihat apakah karangan yang dibuat oleh teman-teman sesuai dengan ciri-ciri karangan deskriptif atau tidak. Nah, apa itu ciri karangan deskriptif? Kita sudah bahas kemarin bersama-sama bahwa ciri-ciri karangan deskriptif itu karangan yang berisi gambaran suatu hal atau objek, itu dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, ataupun peristiwa dengan melibatkan berbagai penginderaan. Nah, penginderaan di sini pun sepertinya sudah cukup jelas. Sebagaimana kita ketahui, itu dapat berupa indera penciuman, indera peraba, indera penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah melibatkan berbagai indera dalam karangan teman-teman, maka itu tandanya teman-teman sudah melibatkan ciri karangan deskriptif dalam karangan teman-teman. Itu hal kedua yang perlu diperhatikan. Kemudian, apa sih yang ketiga? Yang ketiga ini adalah tujuan karangan deskriptif. Teman-teman selain memperhatikan ciri karangan deskriptif, juga harus memperhatikan tujuan karangan deskriptif. Teman-teman harus membaca lagi karangan yang teman-teman buat, kemudian dari situ teman-teman bisa memperkirakan apakah tujuan karangan deskriptif dapat tercapai oleh karangan yang teman-teman tulis apa belum. Nah, karangan deskriptif ini, sebagaimana kita bahas kemarin juga, adalah untuk membuat pembaca memperoleh gambaran yang baik, sehingga mereka dapat seolah-olah melihat, meraba, mencium, dan merasakan sendiri objek yang kita gambarkan. Ketika teman-teman merasa bahwa pembaca dapat memperoleh gambaran yang baik dari apa yang teman-teman tulis, maka saat itulah kita dapat mengetahui bahwa tujuan karangan deskriptif telah tercapai dengan tulisan kita. Nah, itu jadi selain sebagai penulis, kita juga kadang-kadang harus menempatkan diri kita sebagai pembaca, karena kadang saat kita menulis kita tidak merasakan apa yang dirasakan pembaca, tapi saat kemudian kita membaca kembali karangan kita, di situ kita memposisikan diri kita sebagai pembaca, dan dengan demikian kita dapat menemukan kekurangan-kekurangan dari apa yang telah kita tulis. Nah, kemudian selain tadi ada sistematis, kemudian ada ciri, kemudian tujuan, yang selanjutnya adalah detail karangan. Teman-teman harus memastikan bahwa karangan yang teman-teman buat itu sudah dibuat dengan serinci mungkin. Teman-teman harus menggambarkan objek yang digambarkan dalam karangan dengan sedetail mungkin. Usahakan buat penjelasan dengan kalimat yang banyak, karena semakin rinci penjelasan yang teman-teman tulis, dengan demikian pembaca juga akan semakin mudah untuk membuat gambaran yang jelas dan yang utuh akan objek yang teman-teman jelaskan. Nah, kalau misalnya penjelasan kita terbatas, kita pelit memberikan penjelasan, maka pembaca, khususnya yang mungkin tidak tahu sama sekali apa yang objek yang teman-teman gambarkan, akan kesulitan dalam membuat gambaran dalam pikiran mereka tentang objek yang teman-teman gambarkan. Nah, kemudian setelah itu
teman-teman juga perlu memperhatikan bahasa yang teman-teman pergunakan. Nah, yang terakhir ini masih banyak yang sering lupa ya. Kita sudah membahas berkali-kali dan saya rasa juga saya sudah sering sekali mengingatkan, tolong gunakan kata yang tepat sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik, yang benar. Kemudian kalimatnya harus disusun dengan benar, dengan baik, sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Dan kemudian juga yang terakhir, ejaan setiap kata, kemudian tanda baca yang digunakan juga gunakan pada tempatnya, koma gunakan pada tempatnya, titik gunakan pada tempatnya, begitu pula dengan tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Inilah yang paling sering dilupakan oleh teman-teman. Saya rasa masih banyak yang sering lupa menempatkan koma, masih banyak yang sering salah dalam menempatkan titik, begitu pula dengan huruf kapital dan juga ejaan. Sebenarnya urusan bahasa ini tidak hanya teman-teman temukan dalam karangan deskriptif, dalam setiap tulisan dalam bahasa Indonesia, mau itu karangan deskriptif, karangan argumentatif, atau bahkan seperti cerita pendek, puisi, pantun, dan lain sebagainya. Semua itu harus menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu dia kelima hal yang harus diperhatikan dalam memperbaiki sebuah karangan deskriptif. Sampai sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau masih kurang dipahami oleh teman-teman? Ya, silakan. Siapa yang Mbak Yuni? Oke, di sini teman kalian ada yang menanyakan mengenai rinci. Saya jelaskan sekali lagi ya. Di sini rinci di sini maksudnya adalah setiap objek yang digambarkan oleh teman-teman harus dijelaskan secara detail. Bagaimana mengukur kedetailan itu? Pada dasarnya semakin banyak penjelasan yang teman-teman tulis itu semakin baik. Kenapa? Karena semakin detail, semakin rinci, semakin banyak penjelasan yang diberikan oleh teman-teman, maka pembaca akan dengan mudah dapat membuat gambaran tentang objek yang sedang dijelaskan itu dalam pikirannya. Sekarang misalnya saya pergi ke sebuah objek wisata, kemudian saya ingin menggambarkan keindahan objek wisata tersebut kepada teman-teman yang belum pernah sama sekali pergi ke tempat wisata tersebut. Tapi ketika saya bilang tempatnya indah loh, tapi saya tidak menjelaskan indahnya itu seperti apa, maka nanti teman-teman yang mendengar pun akan memiliki persepsi yang berbeda dari indah itu. Misalnya indahnya itu seperti apa? Apakah
tempatnya bersih atau misalnya masih banyak pohon-pohonan yang hijau, atau misalnya banyak tempat-tempat yang masih natural, tidak ada keusilan tangan-tangan manusia, atau seperti apa indahnya. Nah, kalau misalnya kita menjelaskannya dengan rinci, misalnya saya pergi ke Pantai Kenting, tempatnya sangat indah, lautnya sangat biru, jernih, dan saya dapat melihat terumbu karang dari pinggir pantainya. Pasirnya sangat putih, bersih, dan tidak ada kotoran sama sekali. Begitupun dengan langitnya. Ketika saya datang, langitnya sangat biru sehingga saya bisa melihat matahari tenggelam dengan sangat jelas. Nah, berbeda kan dengan ketika saya menjelaskan saya pergi ke Kenting dan tempatnya sangat indah. Itu sangat berbeda. Ketika saya menjelaskan dengan detail, maka teman-teman juga bisa berimajinasi dan menggambarkan seperti apa sih tempat yang indah tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman masih kurang jelas mengenai hal ini, nanti kita akan ada sedikit simulasi ya setelah penjelasan ini, ada sedikit latihan mengenai apa itu maksud atau tujuan dari penjelasan yang rinci. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah setiap menulis harus huruf besar? Betul sekali. Setiap kali teman-teman menulis, awal kalimatnya harus selalu diawali dengan huruf besar. Itu salah satu peraturan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, di sini saya menulis sebuah kalimat, apa saja yang perlu diperhatikan dari karangan deskriptif. Ini satu kalimat kan, yang ini sebuah kalimat yang utuh. Nah, awal kalimatnya selalu menggunakan huruf besar. Kemudian yang selanjutnya, ini satu kalimat karena diakhiri oleh tanda titik di sini. Nah, maka awal kalimatnya harus selalu menggunakan huruf besar. Nah, tapi untuk yang selanjutnya, kalimatnya 3 baris ini. Kenapa 3 baris? Karena di sini adalah tanda koma, bukan tanda titik. Tanda titiknya berada di sini setelah utuh. Jadi, satu barisnya berawal dari semakin sampai dengan utuh. Nah, huruf kapitalnya diletakkan pada kata yang paling pertama dari kalimat tersebut, yaitu S pada kata semakin. Sementara semakin yang kedua di sini tidak menggunakan huruf kapital karena ini berada di tengah-tengah huruf. Jadi setelah koma tidak pernah huruf besar. Karena setelah koma itu masih dalam satu kalimat yang sama. Ketika nanti ada huruf titik, kemudian teman-teman ingin melanjutkan kalimat, nah disitulah baru teman-teman menggunakan huruf kapital. Itu sekilas mengenai penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Nah, kemudian imajinasi itu bagaimana ya saya menjelaskannya. Imajinasi itu seperti awang-awang. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya kayak gini, teman-teman saya berimajinasi saya bisa terbang. Jadi teman-teman mengawang-awang akan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Jadi hanya seakan-akan. Sehingga kenapa saya menggunakan kata imajinasi di sini, karena pembaca tersebut tidak melihat objek yang kita gambarkan, tapi ia hanya seolah-olah bisa melihat, bisa merasakan objek yang kita lihat. Jadi disitulah
si pembaca berimajinasi. Kemudian yang selanjutnya, ya betul sekali, bisa jadi ya sedikit seperti hayalan, angan-angan. Ya, kalau menggambarkan sesuatu itu bisa jadi imajinasi, bisa jadi juga realita. Maksudnya kalau realita itu kenyataan, imajinasi hayalan. Oke, ada pertanyaan lain sejauh ini? Atau mungkin dari menyambung pertanyaan tadi ada yang masih kurang jelas atau yang ingin ditanyakan lagi selain pertanyaan yang sudah disampaikan tadi? Sudah. Kalau begitu saya lanjutkan ya ke latihan. Kalau tidak ada yang bertanya, giliran saya yang bertanya. Oh, ini ada salah satu teman kalian yang bertanya, apakah karangan deskriptif itu hampir sama dengan observasi? Sebenarnya ketika kita membuat sebuah karangan deskriptif itu bisa jadi merupakan hasil observasi. Jadi kita mengobservasi suatu benda, kemudian laporannya kita buat dalam bentuk karangan deskriptif. Itu bisa saja, tapi kadangkala karangan deskriptif juga bukan merupakan hasil observasi. Bisa jadi itu hasil pengalaman ataupun pengetahuan kita akan sesuatu. Jadi bisa jadi hasil observasi, bisa jadi juga bukan hasil observasi. Seperti tadi misalnya pengetahuan kita, kemudian kita deskripsikan, itu kan bukan sebuah observasi. Tapi biasanya hasil observasi itu dibuat dalam bentuk karangan deskriptif. Ya, betul sekali. Jadi observasinya dibuat sebagai sumber kita mencari informasi untuk karangan tersebut. Oke. Ayo, masih ada yang lain yang masih ingin bertanya? Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin bertanya, sekarang saya yang ingin bertanya. Kalau misalnya gitu, setiap ada yang mau ditanyakan, langsung saja Mbak. Jangan menunggu saya bertanya, langsung saja tulis di chat, nanti mungkin akan saya baca setelah saya selesai menjelaskan, biar nggak lupa. Oke, nanti kalau misalnya sudah ingat, langsung ditanyakan aja ya Mbak ya. Nah, sekarang ini pertanyaan dari saya. Coba teman-teman perhatikan paragraf ini. Sepertinya salah. Nah, maaf. Pertanyaan yang ini. Nah, coba teman-teman di sini baca paragraf ini. Saya rasa tidak panjang paragrafnya, mungkin 1 menit bisa beres ya. 1 menit juga sepertinya terlalu lama. Bunga mawar ini harum. Warna bunganya putih. Aku memegang tangkainya, ada duri-duri seperti umumnya. Kalau tidak hati-hati memegangnya, aku bisa tertusuk. Daun-daunnya berwarna hijau. Ada beberapa daun yang menempel di tangannya. Oke.
Sudah selesai ya bacanya? Oke. Sekarang di sini teman-teman memposisikan diri sebagai pembaca. Setelah membaca tulisan ini, coba teman-teman bayangkan seperti apa bunga mawar itu dari penjelasan yang dideskripsikan oleh si penulis ini. Sudah dibayangkan? Oke. Kalau sudah, sekarang teman-teman baca paragraf yang ini. Baca paragraf yang kedua ini, kemudian sama seperti tadi, setelah selesai membaca, teman-teman coba bayangkan bunga mawar yang dijelaskan berdasarkan penjelasan di paragraf yang ini. Sudah selesai? Nah, sudah dibayangkan juga bagaimana gambaran teman-teman terhadap bunga mawar pada paragraf ini? Nah, sekarang coba teman-teman bandingkan bunga mawar hasil hayalan teman-teman berdasarkan paragraf yang pertama dan bunga mawar hasil bayangan teman-teman berdasarkan paragraf yang kedua. Teman-teman di sini sebagai pembaca lebih mudah membayangkan bunga mawar berdasarkan paragraf yang pertama atau paragraf yang kedua. Ya, itu dia. Karena sebagai pembaca kita tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa merasakan secara langsung objek yang sedang digambarkan. Maka dari itu, penjelasan penulis yang detail, yang rinci, itu sangat membantu kita sebagai pembaca untuk membayangkan seperti apa sih objek yang sedang digambarkan ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini perbedaannya. Pada paragraf yang pertama ini, si penulis hanya menggambarkan bunganya berdasarkan indera penglihatan di sini, kemudian ada durinya juga, indera peraba, kemudian apalagi ada yang bisa menambahkan, sepertinya hanya dua ya di sini, indera penglihatan dan indera peraba. Nah, sementara itu di paragraf yang kedua di sini bisa teman-teman lihat si penulisnya menuliskan berbagai macam alat hasil penginderaan. Yang pertama di sini ada penciuman, kemudian ada juga penglihatan, di sini juga indera peraba, kemudian yang paling
yang paling mengagumkan di sini si penulis juga bahkan melibatkan indera perasa kesat, indera mulut. Jadi selain mata, kemudian kulit, di sini juga dia melibatkan indera mulut. Bahkan setiap indera juga dijelaskan lebih detail. Seperti indera penglihatan, dia tidak hanya menjelaskan tentang warna, tapi juga di sini bentuk batangnya, kemudian sampai ke ujungnya berbentuk apa, kemudian di sini ada bentuk daunnya, dan kemudian indera perasanya pun dia menjelaskan indera perasa saat memegang tangkai, kemudian juga memegang bagian daunnya. Jadi sangat rinci sekali. Setiap bagian dijelaskan menurut berbagai macam indera, dan satu indera pun dijelaskannya dengan sangat rinci. Nah, dari sini bisa terlihat ya perbedaannya, yang paragraf mana yang lebih gampang dibayangkan. Oleh karena itu, disitulah tujuannya membuat paragraf yang sangat rinci, yaitu untuk memudahkan pembaca membayangkan apa yang sedang kita jelaskan. Nah, di sini juga ada satu cerita. Ini cerita berasal dari, kalau nggak salah, India. Jadi ceritanya di sini ada 6 orang buta. 6 orang buta ini berasal dari sebuah kampung yang semua penduduknya juga buta. Kemudian pada suatu hari si 6 orang buta ini pergi jalan-jalan keluar kampungnya, dan mereka berpapasan dengan seorang pemuda yang menuntun seekor gajah. Karena mereka baru bertemu, mereka buta, tidak bisa melihat, tapi baru mereka menemukan sebuah gajah. Mereka penasaran seperti apa sih gajah itu. Nah, kemudian si 6 orang buta ini meminta izin kepada si pemilik gajah untuk meraba-raba gajahnya, karena mereka ingin tahu, mereka penasaran seperti apa sih bentuk gajah itu. Nah, kemudian setelah diizinkan, mulailah mereka meraba-raba setiap bagian dari gajah ini. Nah, orang buta pertama memegang bagian ekornya. Kemudian orang buta kedua memegang bagian telinga gajah. Kemudian orang buta ketiga memegang badannya. Kemudian orang buta keempat kakinya. Orang buta kelima belalainya, dan yang terakhir memegang gadingnya. Nah, setelah itu mereka pikir, oh, berarti seperti inilah bentuk gajah. Kemudian mereka pulang ke kampung mereka lagi. Kemudian dengan bangganya mereka mengumpulkan seluruh penduduk kampung, dan mereka bercerita, saya telah bertemu dengan seekor gajah, dan sekarang saya tahu bagaimana bentuk gajah itu. Kemudian si orang buta pertama berkata kayak gini, ternyata gajah itu mirip seperti sebuah tali. Nah, karena apa yang dia pegang itu hanya ekor si gajah. Ekor gajah itu kan seperti yang kita tahu hanya kecil, berbentuknya mirip dengan tali, karena itu dia pikir gajah itu mirip dengan tali. Nah, kemudian orang buta kedua bilang, kamu salah, gajah itu bentuknya kayak dinding, sangat keras dan tebal, katanya. Padahal yang dia pegang hanyalah badan si gajahnya, dia tidak memegang badan lain. Pantas aja dia bilang kalau misalnya si gajah ini miripnya kayak dinding. Kemudian orang buta ketiga yang hanya memegang
telinganya, bilang kalau misalnya kamu salah, saya pikir gajah lebih mirip kayak kipas, dia sangat tipis dan kalau kita pegang bisa melambai-lambai. Padahal yang dia pegang hanya telinganya saja. Pantesan dia berpikir kalau misalnya gajah ini mirip kipas. Yang ketiga, kemudian tidak setuju, dia meralat semua perkataan teman-temannya. Saya pikir gajah itu lebih mirip pohon daripada kipas, dinding, dan tali. Padahal yang dia pegang hanya kakinya saja. Makanya dia berpikir bahwa gajah itu mirip sebatang pohon. Yang ketiga, yang keempat, berkata kalian ini salah semua. Saya pikir gajah itu lebih mirip ular daripada apa yang kalian katakan. Padahal yang dia pegang hanya bentuk belalainya saja. Dan yang terakhir, kalian ini bagaimana sih? Gajah itu mirip tombak daripada ular, dinding, tali. Ya, dia itu tombak, dia itu ujungnya runcing. Kalau misalnya kalian tidak berhati-hati, kalian bisa terluka oleh ujung runcingnya ini. Padahal yang dia pegang hanya gadingnya saja, dia tidak memegang bagian yang lain. Nah, pada akhirnya keenam orang ini berkelahi dan semua penduduk berpikir sebenarnya mereka itu melihat gajah atau melihat apa, kenapa bisa berbeda-beda. Nah, dari sini bisa kita ambil hikmahnya bahwa ketika kita menjelaskan sesuatu, jelaskanlah dengan detail, jangan menjelaskannya hanya sebagian-sebagian, karena ketika kita hanya menjelaskannya satu bagian saja, maka apa yang ditangkap oleh orang itu bisa berbeda-beda. Ketika kita hanya menjelaskan seperti ketika kita menjelaskan sebuah gajah, kalau kita menjelaskan belalainya saja, ya pantas kalau misalnya orang mempersepsikannya sebagai sebuah ular karena ya mirip ular. Nah, tapi coba kalau kita gabungkan semua penjelasan ini, badannya seperti dinding sangat tebal, kemudian memiliki telinga yang sangat lebar seperti kipas, dan kemudian kakinya besar-besar seperti batang pohon, terus memiliki belalai yang sangat besar seperti ular meliuk-liuk, kemudian memiliki 2 buah gading yang sangat tajam. Nah, dengan begitu si pembaca, si pendengar akan dapat membayangkan bentuk keseluruhan dari gajah ini. Berbeda kalau misalnya kita menjelaskannya sepotong-sepotong, sebagian-sebagian, yang mereka terima pun hanya sepotong-sepotong, jadi tidak rinci. Itu sama dengan memberikan sebuah gambaran atau informasi yang tidak utuh, bisa juga menyesatkan. Itu dia salah satu panduan dalam membuat sebuah karangan. Pengenalan atau penggambaran yang tidak jelas dan tidak utuh dapat membingungkan, menyesatkan, dan pada akhirnya nanti memberikan informasi yang salah pada orang lain. Jadi semakin rinci, semakin detail, itu semakin bagus karena dapat memudahkan pembaca untuk membayangkan, untuk menggambarkan objek yang sedang kalian sedang kalian gambarkan. Sekarang sudah sudah paham apa maksudnya, apa tujuannya membuat karangan yang rinci dan sistematis. Itu kuncinya. Ada yang perlu ditanyakan sampai sini?
Oke, kalau misalnya semuanya paham dengan apa yang saya jelaskan, saya harap nanti teman-teman bisa membuat sebuah karangan yang rinci. Sekarang kita lanjutkan ya. Ada satu subtopik lagi di sini. Gak boleh lupa Mbak, kan di sini sudah dijelaskan. Katanya sudah paham. Kalau paham itu berarti mengerti dan juga selalu ingat. Beda loh mengerti dengan paham. Kalau paham itu berarti sudah sampai ke darah, sudah sampai ke apa? Sudah akan diingat, tidak akan mungkin lupa. Nah, yang selanjutnya di sini juga kita akan mencoba untuk memaknai karangan deskriptif seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Di sini ada banyak sekali objek yang bisa kita jadikan objek karangan deskriptif. Yang pertama di sini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Semua jenis makhluk hidup itu bisa dijadikan objek dari sebuah karangan. Kemudian selain makhluk hidup, benda mati juga bisa dijadikan objek karangan deskriptif. Benda mati itu lebih luas ya cangkupannya. Semua benda yang ada di dunia ini yang tidak bernyawa, yaitulah mereka bisa dijadikan objek karangan deskriptif. Ya, saya maklum, tapi teman-teman juga harus berusaha, jangan karena dimaklumi kemudian teman-teman juga jadi males-malesan. Oke? Sepakat? Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Di sini selain ada benda hidup dan benda mati, keadaan atau peristiwa juga dapat kita jadikan objek sebuah karangan. Nah, dari ketiga kelompok objek ini, semuanya itu dapat berupa satu objek ataupun sekumpulan objek. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah karangan, teman-teman dapat menggambarkan hanya satu objek, misalnya hanya manusia, ataupun hanya peristiwa kebakaran, atau misalnya hanya lemari, hanya pintu, ataupun objek-objek lain, baik itu benda mati ataupun benda hidup. Atau teman-teman juga dapat menggambarkan campuran atau mixing atau sekumpulan objek yang tadi kita sebutkan. Misalnya manusianya itu satu kelompok, misalnya sekumpulan manusia yang bersekolah di SMA 1 Ciamis misalnya, atau sekumpulan hewan yang ada di kebun binatang Surabaya. Nah, bisa satu objek, bisa juga sekumpulan objek. Nah, sekumpulan objeknya ini juga bisa beragam. Misalnya sekumpulan objek manusia, berarti itu objeknya satu jenis tapi ada banyak. Atau misalnya sekumpulan objeknya ini bisa jadi juga berbeda jenis. Gabungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Atau misalnya manusia, kemudian nanti ada rumahnya, ada apa yang ada di dalam rumah yang merupakan benda mati, kemudian keadaan yang terjadi di rumah itu. Nah, itu kan gabungannya dari berbagai jenis yang berbeda.
Nah, jadi sekumpulannya ini pun bisa terdiri dari satu jenis yang sama, misalnya manusia, tapi banyak satu kelompok, atau sekumpulan objek dari jenis yang berbeda-beda. Sudah, nggak apa-apa, jangan bahas umur, semuanya isu sensitif itu. Oke, bentar, ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan tidak? Kalau misalnya tidak, kita lanjut ke latihan. Ya, silakan Mbak Yuni, langsung apa yang perlu mau ditanyakan? Benda mati itu benda-benda yang tidak bernyawa. Ya jelas, namanya juga mati. Berarti dia tidak memiliki nyawa. Kalau misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan, mereka itu hidup dan memiliki nyawa. Tapi benda mati seperti meja, buku, cermin, gelas, apapun itu yang tidak tumbuh, berarti itu mereka mati dan disebutnya benda-benda mati. Satu objek itu, objeknya ada satu, misalnya kita menggambarkan kita menggambarkan Bupati Wonosobo misalnya. Bupati itu kan nggak mungkin ada dua, pasti satu. Nah, kita menggambarkan karakteristik Bupati Wonosobo, berarti cuma satu. Tapi kalau misalnya sekumpulan, misalnya kita menggambarkan kabinet, sekarang tuh kabinet apa ya namanya? Kabinet Presiden Jokowi. Nah, kabinet itu kan sekumpulan orang. Menterinya ada banyak. Kita gambarkan semuanya satu-satu. Nah, itu dia namanya sekumpulan objek. Jadi kalau satu objeknya ya berarti yang kita terangkan hanya satu, tapi kalau misalnya sekumpulan berarti kita menerangkan sekelompok orang atau sekelompok benda-benda atau atau gabungan sekelompok orang dan benda, itu terserah. Yang penting mungkin objeknya lebih dari satu. Iya, betul. Kalau misalnya kita dapat uh, nilai dengan hasil keringat kita sendiri, kita patut bangga karena meskipun nilainya kecil, tapi kita lah yang mengerjakan hasil keringat kita sendiri. Beda dengan kalau misalnya kita melihat orang lain, meskipun nilai kita besar, mungkin kita senang tapi tidak ada rasa bangga di situ. Biasanya sih seperti itu. Kalau misalnya yang paling tinggi, kan katanya kemarin sepakatnya tidak dipublikasikan. Kemarin mau saya upload di sini tapi teman-teman bilang malu. Ya udah, kalau gitu nggak saya publikasikan siapa yang paling kecil, siapa yang paling rendah, yang lain siapa. Nah, saya juga lupa nilainya berapa ya.
Oke, lanjut. Kenapa jadi ngobrolin nilai langsung ya? Sebelum waktunya habis. Oke, lanjut ya. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Tapi nanyanya sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Mbak Yuni, tadi perasaan ada bertanya ya, tapi saya sepertinya kurang mengerti apa maksudnya memaknai suatu karangan dalam dunia khayalan. Gak ada karangan, gak ada karangan dalam dunia khayalan, Mbak. Kalau kalau misalnya karangan yang berdasarkan imajinasi itu ada, namanya karangan fiksi, karangan yang tidak nyata, karangan yang tidak benar-benar terjadi itu namanya karangan fiksi. Tapi karangan yang terjadi dalam dunia nyata itu dinamakan karangan non fiksi. Karangan fiksi itu biasanya terdiri dari cerpen, novel, kemudian apalagi ya, legenda, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Itu hanya karangan hasil imajinasi manusia, tidak terjadi di kehidupan nyata. Tapi kalau misalnya karangan non fiksi, karangan yang benar-benar terjadi, itu seperti misalnya dokumenter. Kalau selain itu buku biografi, kemudian artikel juga termasuk. Iya, betul. Puisi itu termasuknya karangan non fiksi. Kenapa? Karena biasanya puisi itu menggunakan bahasa indah, bahasa yang kalau orang-orang sekarang, kalau anak muda sekarang biasanya mengatakannya lebay. Jadi maksudnya yang dilebih-lebihkan. Tapi kalau dari segi bahasa Indonesia, dari segi ilmiah, kita menyebutnya bahasa indah, bahasa yang menggunakan majas. Nanti mungkin kalau kita menyelesaikan materi lebih cepat, nanti akan sedikit saya bahas mengenai majas. Ya, kalau non fiksi itu artinya fakta, benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Oke, ya siap, lanjut ya. Lanjut ke latihannya. Di sini sedikit paragraf, ada yang tidak bisa membaca, terbaca kan? Saya beri waktu setengah menit, 30 detik. Silahkan dibaca dimulai dari sekarang. Di buku saya lupa ini halaman berapa. Oh, halaman 33. Kalau yang punya LKS-nya dan tidak terbaca bisa buka halaman 33. Sudah selesai ya? Nah, kalau misalnya sudah selesai, silakan teman-teman baca. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dideskripsikan oleh penulis? Ayo, siapa yang bisa jawab? Suasana apa? Ayo belajar untuk menulis jawaban dengan detail.
Jangan hanya menulis karangan dengan detail, tapi jawaban pun harus dijawab dengan detail. Di sini ada beberapa yang menjawab suasana kampus, ada juga yang menjawab Pak Abbas. Di sini saya agak sedikit bingung. Memangnya si penulis menjelaskan Pak Abbas itu seperti apa wujudnya, memakai baju apa? Enggak kan? Saya rasa di sini Pak Abbas hanya hanya dibahas sedikit sekali dalam satu kalimat, tapi selanjutnya pada kalimat-kalimat berikutnya yang dijelaskan si penulis adalah keadaan di sekitar kampus, di lingkungan kampus, suasana kampus. Ya boleh, itu sama saja. Kenapa kita menyimpulkan demikian? Karena di sini seperti bisa kita lihat di kalimat pertama ada pembukanya. Di situ dari kalimat pertama ini kita bisa simpulkan bahwa ini tempatnya di kampus karena tertulis Pak Abbas ini petugas kebersihan kampus. Ya jelas dia pasti sedang membersihkan kampus. Kemudian yang selanjutnya, di kalimat selanjutnya ada deskripsi mengenai suasana di sekitarnya. Ada meja pingpong, kemudian di sini juga dijelaskan siapa yang memakai meja pingpong ini dari pagi sampai malam. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa objek yang berusaha dideskripsikan oleh si penulis dalam paragraf ini adalah suasana di sekitar kampus. Itu jawaban yang nomor 1. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi suasana atau keadaan di sekitar kampus. Nah, yang kedua ini gampang dong, bisa dijawab langsung. Di manakah tempat terjadinya peristiwa? Ya, betul. Di halaman atau di lingkungan kampus itu masih bisa diterima. Karena di sini mungkin di lingkungan ya tidak terbatas di halaman saja. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, siapakah Pak Abbas? Ya, gampang banget kayaknya ya. Di sini jelas ditulis bahwa Pak Abbas adalah petugas kebersihan. Kemudian yang selanjutnya, sebutkan objek yang dideskripsikan oleh penulis. Ya, meja pingpong, terus ada lagi nggak kira-kira? Saya kira sapu lidinya tidak ya. Mahasiswanya juga tidak. Di sini objek yang dideskripsikannya lebih ke meja pingpong dan kampus, lingkungan kampusnya itu. Kenapa sapu lidi mahasiswa itu tidak disebut objek? Karena meskipun mereka adalah suatu benda,
tapi mereka tidak dijelaskan oleh si penulis di sini. Sapu lidi memang disebut tapi tidak dijelaskan kan sapu lidinya itu ada berapa lidi, kemudian bentuknya seperti apa, tidak ada penjelasannya sama sekali. Jadi tidak dideskripsikan oleh si penulis. Begitu pula dengan mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya, penginderaan apa saja yang terdapat pada teks tersebut? Pertanyaan terakhir, penginderaan apa yang terdapat pada teks tersebut? Penglihatan, ya. Penciuman, penglihatan, pendengaran, penciuman yang mana, Mbak? Saya kira tidak ada penciuman ya di sini. Kalau ada penciuman, harusnya ada kata sifat seperti wangi, bau, atau tidak ada penciuman, hanya pengukuran. Pengukuran apa, Mbak? Saya kira kayaknya tidak ada alat indera yang mengukur. Alat indera itu hanya mata, berarti penglihatan. Kuping berarti pendengaran. Hidung penciuman. Kemudian kulit peraba dan mulut perasa. Tidak ada pengukuran. Oke. Nah, jadi jawabannya hanya penglihatan dan pendengaran. Oke, ini latihannya. Kemudian ini kayak masih sama sih, mungkin bisa dilewat saja karena waktu kita tinggal sedikit. Nah, sekarang yang terakhir dari materi tentang karangan deskriptif ini adalah tentang menulis karangan deskriptif. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya kita telah mempelajari bersama apa itu karangan deskriptif. Masih ada yang ingat? Pengertian karangan deskriptif? Sugesti. Pengertian karangan deskriptif. Ayo, masa baru beberapa minggu? Sebentar lagi, Mbak. Ini hanya beberapa menit lagi. Kurang tepat. Ayo, masih menggambarkan oke, tapi menggambarkannya coba lebih jelas. Kurang sempurna. Menggambarkan suatu objek. Ya, menggambarkan suatu objek sehingga objek itu seolah-olah dapat diindra oleh pembacanya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, kemarin kita juga telah mempelajari ciri-ciri karangan deskriptif. Apa itu ciri-ciri karangan deskriptif? Ada yang masih ingat ciri-ciri karangan deskriptif? Alasan apa, Mbak?
Hah? Iya, bagus sekali Mbak Nisha. Di sini ciri-ciri karangan deskriptif adalah melibatkan penginderaan seperti penciuman, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Ingat ya, di sini yang ditanyakan ciri-ciri karangan deskriptif. Ciri-cirinya adalah melibatkan penginderaan, bisa itu penglihatan, penciuman, perasa, dan lain sebagainya. Jadi itu jawaban yang benar untuk ciri-ciri karangan deskriptif. Kemudian yang selanjutnya kita juga telah mempelajari apa itu tujuan karangan deskriptif. Ada yang masih ingat tujuan karangan deskriptif? Tujuan karangan deskriptif, bukan karangan yang lain. Ya, pembaca dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh sehingga ia seolah-olah dapat meraba, mencium, melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang digambarkan oleh si penulis. Itu tujuan dari karangan deskriptif. Nah, kemudian baru saja kita juga sudah mempelajari seperti apa karangan deskriptif yang baik dan seperti apa karangan deskriptif yang kurang baik. Ya, saya rasa semuanya sudah seharusnya sudah memahami apa yang dijelaskan di sini. Tolong ya diulangi lagi kalau misalnya masih ada yang kurang paham, karena kemarin kan saya sudah bertanya siapa yang kurang paham, siapa yang ingin bertanya, dan ternyata semuanya sudah saya jawab dan tidak ada yang bertanya lagi. Kalau misalnya lupa, teman-teman bisa menonton kembali rekaman kelas kita pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, sehingga harapan saya dengan pengetahuan ini teman-teman dapat menulis karangan deskriptif yang baik dan benar. Ini semua sudah beres. Kemudian yang selanjutnya teman-teman saya minta untuk menulis sebuah karangan deskriptif, dan ingat, pergunakan bahasa yang baik, pilih kata-kata baku yang memang merupakan kata yang terdapat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kemudian tulis kalimat dengan jelas sehingga dapat dimengerti apa maksudnya. Kemudian yang terakhir, perhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Ya, ini yang paling penting. Nah, tugas ini menjadi tugas kita yang keempat. Kalian saya minta samakan temanya. Coba buat sebuah karangan deskriptif tentang rumahku, tentang rumah teman-teman semua. Nah, nanti tugasnya bisa dikirim seperti biasa ke alamat email ini, bukan ke email saya pribadi ya, soalnya nanti takutnya tercampur dengan yang lain dan tidak terdata siapa saja yang sudah mengirimkan PR, siapa saja yang belum. Kalau misalnya
di email ini tidak tercampur dengan email-email yang lain, sehingga kecil kemungkinannya bisa terlewat. Ya, temanya adalah rumahku. Nah, dikirim emailnya ke sini, kemudian ingat teman-teman tulis nama teman-teman, kemudian spasi PR4. Jadi di judul emailnya tulis nama spasi PR4, jangan lupa. Kemudian teman-teman juga di dalam emailnya tolong tulis nama asli dan nama Facebook. Kemudian untuk batasan karangannya saya minta setidaknya 3 paragraf karangan itu minimal. Jadi kalau lebih dari 3 paragraf juga boleh. Teman-teman boleh memilih rumah sendiri atau rumah yang sekarang teman-teman tinggali. Yang jelas rumah sendiri, bukan rumah orang lain. Maksudnya jangan rumah yang ada di sinetron, jangan rumah yang ada di film, tapi rumah yang teman-teman tinggali. Ya, kumpulkan sebelum kelas saya nanti yang selanjutnya kelas saya ada di tanggal 2. Jadi teman-teman mungkin terakhir mengumpulkan tanggal 27. Cukup ya 1 minggu waktunya. Oke. Tanggal pengumpulannya paling lambat tanggal 27 hari Kamis. Oke. Hari Kamis tanggal 27 tolong dikirim ke email ini. Ada pertanyaan lain? Oke. Semangat ya, sudah lama kan gak ada tugas dari saya, jadi ini tugas perdana setelah UTS kemarin. Jadi teman-teman juga saya harap dapat mengumpulkan setiap tugas yang saya berikan untuk membantu nilai UTS yang mungkin tidak memuaskan. Oke? Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, karena waktunya juga sudah habis, saya akhiri kelas malam ini. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, terima kasih telah hadir pada malam ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat mudah difahami dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Amin ya robbal alamin. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.